konten ini kita akan pelajari cara membuat laporan akuntansi dengan simpel menggunakan spreadsheet. Jangan di-skip ya. Secara garis besar, akuntansi didefinisikan sebagai proses identifikasi, pencatatan, dan pelaporan transaksi keuangan perusahaan yang dilakukan untuk membantu pengambilan keputusan oleh pihak-pihak yang memiliki kepentingan dalam bisnis. Dan yang menjadi landasan utama dalam pencatatan transaksi keuangan atau yang biasa kita sebut persamaan dasar akuntansi, yaitu aset sama dengan liabilities ditambah equities. Debit dan kredit juga sangat penting untuk diperhatikan dalam pencatatan transaksi. Dan tabel ini menjadi kunci dalam menentukan mana itu debit dan mana itu kredit. Dan inilah menu utamanya, yaitu kita harus membuat akuntansi dengan melakukan step-step ini. Yang pertama, identifikasi transaksi. Yang kedua, jurnal umum. Yang ketiga, buku besar atau ledger. Yang keempat, trial balance atau neraca saldo. Yang kelima, jurnal penyesuaian. Yang keenam, adjusted trial balance. Yang ketujuh, laporan keuangan yang berisi income statement, owner's equity statement, statement of financial position, dan yang terakhir cash flow statement. Kemudian akan dilanjutkan dengan membuat jurnal penutup, selanjutnya post closing trial balance. Identifikasi data dilakukan untuk mencari tahu akun apa yang kita gunakan dalam mencatat transaksi yang telah kita lakukan. Nah, biasanya itu menggunakan tabel tabular analisis yang berisi perbandingan antara aset dengan liabilitas dan ekuitas. Karena sesuai dengan persamaan dasar akuntansi, aset sama dengan liabilitas dan ekuitas. Nah, biasanya di sisi kiri itu berisi tanggal transaksi dilakukan, kemudian setelahnya ada kolom aset, dan berisi akun-akun aset. Dan ini sudah saya tuliskan beberapa akun yang biasanya digunakan untuk mencatat transaksi di perusahaan jasa. Kemudian ada liabilitas dan ekuitas beserta akun-akunnya. Nah, kita masuk ke dalam contoh. Tuan Tatang Hadi membuka usaha jasa guide pariwisata bernama Mina Bahari pada bulan September 2011. Nah, selama bulan tersebut telah melakukan transaksi sebagai berikut. Pada tanggal 1, Mina Bahari menerima modal berupa kas 20.890.000 dan peralatan 34.810.000. Langkah pertama yang kita lakukan adalah mengisi tanggalnya, yaitu tanggal 1 September. Nah, ada cara mudah untuk mengisi tanggal, bukan dengan ditulis secara manual 01 September, tapi kita bisa menggunakan yang namanya validasi data. Gimana caranya? Yaitu dengan memblok yang kita inginkan, kolom yang kita inginkan, pilih data, kemudian validasi data, tambahkan aturan. Nah, jangan pilih drop down, tapi kita pilih adalah tanggal yang valid. Nah, jadi nanti kalau datanya tidak valid yang kita masukkan, maka nanti akan ada warning, akan ada peringatan kalau tanggal yang kita masukkan itu tidak valid. Pilih selesai. Nah, kemudian tinggal kita pencet 2 kali dan nanti akan ada pilihan dari tanggal yang kita mau, tinggal dipilih, maka nanti akan otomatis langsung ditulis. Jadi pada tanggal 1 September 2011 menerima modal berupa kas. Kas itu termasuk ke dalam aset dan ada akunnya cash senilai 20.890.000. Nah, dan peralatan itu masuk ke dalam akun equipment. Jadi ada peralatan yang habis pakai, ada peralatan yang lebih awet. Kalau peralatan secara umum berarti dia peralatan yang lebih awet, yaitu equipment. Tapi kalau bilangnya peralatan tapi cepat habis pakai, itu masuk ke dalam supplies nantinya. Karena ini umum berarti masuk ke equipment.
senilai 34.810.000. Dan tidak berhenti di situ, tapi harus seimbang karena kan aset sama dengan liabilitas dan ekuitas. Andaikan hanya begini, andaikan kita isi sesuai yang di sini, maka hasilnya seperti ini. Sama dengan sum buka kurung tutup kurung enter. Kemudian kita tarik. Nah, karena aset sama dengan liabilitas dan ekuitas, maka di sini kita jumlahkan berapa total nilai aset. Tutup kurung. Di sini, mulai dari sini, liabilitas dan ekuitas kita jadikan satu, sama dengan sum buka kurung, tarik rentangnya dari akun liabilitas sampai akhir ekuitas. Tutup kurung, enter. Nah, kan seharusnya aset sama dengan liabilitas dan ekuitas. Jadi, seimbang antara aset dengan liabilitas dan ekuitas. Kalau kita lihat seperti ini, maka hanya asetnya saja yang berat 55.700.000, sedangkan liabilitas dan ekuitasnya tidak. Maka berarti harus ada yang diisi. Jadi, harus seimbang. Karena ini berupa modal awal, maka dia akan masuk ke dalam akun kapital. Kapital yaitu modal dari si pemilik. Berapa jumlahnya? Yaitu sejumlah nilai equipment dan kas yang telah diberikan. Nah, kalau begini, dua-duanya yaitu aset dengan sisi liabilitas dan ekuitas memiliki nilai yang sama, 55.700.000. Kita lanjut di tanggal selanjutnya pada tanggal 4 September. Masukkan tanggalnya. Kita pilih 4 September membeli peralatan secara kredit. Kalau secara kredit berarti kasnya tidak berkurang dan peralatannya bertambah senilai 3.050.000. Secara kredit berarti hutangnya Mina Bahari itu bertambah, hutang dia dengan pihak lain, maka itu masuk ke akun payable, masuk ke golongan liabilitas, yaitu kewajiban. Akun payable artinya hutang dengan nilai yang sama dengan ambil. Nah, selanjutnya pada tanggal 5 September membeli bahan habis pakai. Bahan habis pakai berarti tadi ke supplies. Secara tunai senilai 1.820.000. Berarti supplies-nya bertambah. Kita 8. Dan membayar secara tunai berarti mengurangi dari kasnya perusahaan. Sama dengan, nah, dilihat sama setara antara aset dengan liabilitas dan ekuitas. Jadi sekalipun hanya aset yang bertambah, tapi pengurangannya juga di aset, berarti tidak merubah nominal yang ada di bawah. Selanjutnya pada tanggal 10 September menerima pendapatan atas jasa yang diberikan. Berarti kalau jasa itu masuk ke akun yang namanya revenues, senilai 20 juta. Nah, otomatis kasnya juga bertambah dengan nominal yang sama. Enter. Selanjutnya pada tanggal 4/11 membayar sewa bulan September 13.790. Nah, ini tidak ada keterangan debit atau kredit, maka kita anggap itu tunai, yaitu debit. Senilai 13.790.000. Berarti kasnya berkurang
begini. Kasnya berkurang 13.790.000. Dan karena biaya sewa itu masuk ke akun yang namanya expense. Expense artinya beban. Jadi semua yang beban yang harus dibayar diakui di akun expense. Selanjutnya tanggal 14 membayar beban utilitas. Beban berarti expense lagi sebesar 10 juta. Berarti sama berkurang, jangan lupa dikasih min, berkurang 10 juta 50.000. Nah, expense-nya juga ditulis berkurang 10 juta 50.000. Transaksi selanjutnya pada tanggal 15 menerima pendapatan atas jasa yang belum dilakukan. Berarti dikasih bayaran dulu tapi dia belum melakukan jasanya senilai 4.800.000. Maka berarti kasnya dia bertambah. Ditulis 4.800.000. Nah, pendapatan atas jasa yang belum dilakukan tidak bisa dimasukkan ke revenues, tapi dimasukkan ke unearned revenue. Akun khusus untuk mencatat pendapatan yang belum dilakukan. Kemudian selanjutnya pada tanggal 19 September menyelesaikan jasa guide tapi belum menerima pembayaran sebesar 21.900.000. Berarti kebalikan dari yang tadi. Sekarang sudah melakukan tapi belum dibayar, maka kasnya tidak bertambah karena tidak menambah, tapi masuk ke akun receivable, yaitu piutang, yaitu ketika orang lain memiliki hutang kepada kita. Dan diakui di revenues. Transaksi selanjutnya pada tanggal 22 September mengambil uang perusahaan untuk kepentingan pribadi. Nah, diperbolehkan karena memang perusahaannya tuan tatang sendiri. Kalau gitu berarti mengurangi kasnya karena diambil senilai 2.500.000. Dan kemudian untuk di bagian liabilitas dan ekuitas itu masuk ke akun drawing khusus untuk menulis biaya yang diambil untuk kepentingan pribadi dari si pemilik. Selanjutnya pada tanggal 23 menerima pendapatan atas jasa yang diberikan, berarti menambah kas senilai 29.550.000. Dan ditulis di revenues. Selanjutnya pada tanggal 25 membayar beban lain sebesar 2.200.000, berarti mengurangi 2.260.000 dan diakuin di akun expense karena termasuk ke beban. Nah, pada transaksi terakhir pada tanggal 27 September, ia membayar gaji pegawainya sebesar 38.210.000. Otomatis akan mengurangi kasnya. Ini sepertinya rentangnya kurang. Kita tambah rentangnya. Tanggal 27. Berarti mengurangi kasnya senilai 38.210.000 dan diakuin sebagai expense, sebagai beban. Nah, bisa dilihat di hasil akhirnya di aset 68.190.000, di bagian liabilitas dan ekuitas juga 68.190.000. Maka berarti pengerjaan yang telah kita lakukan bersama ini kemungkinan besar benar. Untuk membuat jurnal umum, kita harus membedakan
mana transaksi yang masuk ke dalam debit dan mana transaksi yang masuk ke dalam kredit. Berbeda dengan tabular analisis, karena di tabular analisis kita hanya memasukkan transaksi yang kita gunakan ke dalam akun yang sesuai. Tapi kalau di jurnal umum, setelah kita menentukan akunnya, kita akan membedakan mana itu debit dan mana itu kredit. Nah, di sini saya sudah menuliskan beberapa akun yang biasanya digunakan. Nah, kalau untuk akun aset itu pasti debit, sedangkan kalau akun liabilitas dan ekuitas kalau bertambah, maka ditulis di kredit, kecuali akun drawing dan akun expense, akun beban-beban. Maka itu termasuk ekuitas, tapi kalau bertambah ditulis di bagian debit, sama seperti aset. Nah, untuk tanggal bisa menggunakan validasi data, sedangkan untuk akunnya, untuk lebih mempermudah, kita akan menggunakan drop down dari validasi data. Tinggal di blok, kemudian pilih data, pilih validasi data, tambahkan aturan. Ini sudah diambil dari rentang B3, B27. Kemudian untuk pilihan drop down-nya kita ambil dari rentang untuk lebih mempermudah, karena kita sudah menuliskan akun yang akan kita gunakan. Pilih rentangnya. Oke. Nah, untuk selanjutnya kalian bisa untuk mengisi akun itu dengan warna untuk lebih mempercantik. Tapi itu bersifat opsional. Kalau tidak mau untuk diisi juga tidak apa-apa. Sudah selesai. Nah, kemudian kita tinggal memasukkannya. Nah, karena tanggal 1 September menerima kas, berarti kita pilih akun kas. Kita tinggal pencet, kemudian akan muncul pilihannya. Jadi tidak perlu mengetik secara manual. Cash, karena cash masuk ke akun aset, yaitu akun debit, maka akan ditulis di debit. Senilai 20.890.000. Dan selanjutnya, menerima peralatan berarti equipment, ditulis debit juga karena masuk ke dalam aset. Peralatan senilai 34.810.000. Nah, berarti otomatis bertambah di kapital. Kapital itu masuk ke akun ekuitas, yaitu kredit. Kapital. Senilai berapa? Senilai jumlah dari equipment sama kas awalnya. Nah, untuk tanggal kita samakan. Kemudian selanjutnya pada tanggal 4 September kita pilih tanggal 4. Kita tarik dulu untuk lebih mempermudah. Tinggal kita ganti tanggal 4. Tanggal 4 September membeli peralatan secara kredit, berarti peralatan bertambah ditulis di debit. Senilai 3.050.000. Dan secara kredit berarti dengan hutang menggunakan akun payable dengan nominal yang sama. Pada tanggal 4. Kemudian selanjutnya pada tanggal 5. Pada tanggal 5 membeli bahan habis pakai, berarti supplies. Supplies yang bertambah kita taruh di debit. Senilai 1.820.000. Dan secara tunai berarti mengurangi kasnya dia dengan nominal yang sama. Selanjutnya pada tanggal 10
pada tanggal 10 ini menerima pendapatan atas jasa yang diberikan. Berarti pendapatan itu service revenue, karena dia ekuitas berarti dia ditaruh di kredit, berarti yang kedua. Lalu apa yang debit? Yang debit adalah kasnya. Kasnya bertambah dengan pemasukan pendapatan itu senilai 20 juta. Kurang 0. Pendapatannya juga senilai 20 juta. Selanjutnya pada tanggal 11 September ini membayar sewa bulan September 2011. Berarti kalau membayar sewa itu namanya beban. Bebannya bukan secara umum tapi ada namanya rent expense. Kita pilih rent expense senilai 13.790.000. Nah, kemudian yang ada di sisi kredit adalah kasnya, karena sekalipun di situ tidak ada keterangan debit atau kredit, karena membayar ya juga pasti keluar. Selanjutnya pada tanggal 14 membayar beban utilitas, beban expense utilitas, berarti dia masuk ke utility expense dan masuk ke akun debit senilai 10.050.000. Nah, yang di sisi kredit adalah cashnya. Kemudian pada tanggal 15 menerima pendapatan atas jasa yang belum dilakukan. Berarti dia sudah menerima pendapatannya tapi dia belum melakukan kewajibannya. Berarti itu masuk ke dalam hutang, yaitu akan dinamakan unearned revenue. Dan dia itu kredit, berarti taruh di bawah. Nah, sedangkan apa yang didebit? Karena dia bertambah, maka kasnya yang masuk di debitnya senilai 4.800.000. Pada tanggal 19 ini menyelesaikan jasa guide tapi belum menerima pembayaran sebesar 21.900.000. Berarti kembalikan dari tadi. Kalau tadi dia sudah mendapatkan pendapatan tapi belum melakukan, sekarang sudah melakukan kewajibannya tapi belum mendapatkan penghasilannya. Maka itu diakui di revenue, service revenue. Namun masih kredit karena masih belum masuk tapi sudah diakui. Ya. Dan yang mohon maaf di kredit karena memang kalau bertambah ada di kredit, namun bukan kas yang ada di debit karena dia belum menerimanya. Tapi yang ada di debit adalah akun receivable senilai 21.900.000. Kemudian selanjutnya pada tanggal 22 Tuan Tatang mengambil uang perusahaan untuk kepentingan pribadinya. Kepentingan pribadi berarti drawing masuk ke akun debit sekalipun dia ekuitas senilai 2.500.000. Dan yang ada di akun kreditnya adalah kasnya karena mengurangi kasnya di tanggal yang sama. Kemudian tanggal selanjutnya adalah tanggal 23. Pada tanggal 23 menerima pendapatan atas jasa yang diberikan. Berarti sudah diterima dan pekerjaannya sudah dilakukan.
maka kasnya bertambah, service revenue juga bertambah dan ditulis di kredit senilai 29.550.000. Kemudian pada tanggal 25 September membayar beban-beban lain. Beban-beban lain berarti other expense, yaitu masuk ke dalam akun debit sebesar 22.260.000. Berarti yang ada di akun kredit adalah kasnya dia. Kemudian pada tanggal yang terakhir, tanggal 27, pada tanggal 27 ini dia harus membayar gaji pegawai, berarti salaries expense namanya, beban gaji, dan pasti berkurang di kasnya, senilai 38.210.000. Sama dengan enter. Nah, untuk mengoreksinya kita bisa menjumlahkan antara dari atas ke bawah dengan menggunakan rumus sum. Kita tarik enter. Nah, transaksi yang telah dilakukan senilai 203.630.000. Kita tarik untuk sebelahnya. Nah, ternyata sama-sama 203.630.000. Berarti ini sudah balance dan kemungkinan besar benar. Nah, selanjutnya yang akan kita lakukan adalah memostingnya ke dalam buku besar. Jadi kalau sebelumnya jurnal umum, kemudian dari jurnal umum itu kita membuat buku besar. Nah, di buku besar ini kita akan membedakan setiap akun-akunnya ke dalam tabel-tabelnya tersendiri. Berarti kas ditaruh di tabel untuk kas sendiri. Berarti ini untuk mencatat kas keluar masuk kas. Hanya itu, untuk yang lainnya tidak tulis di sini. Yang lainnya ditulis di akun pribadinya masing-masing. Nah, untuk lebih mempermudah, biar kita tidak mengambilnya satu-satu, karena ini sedikit, mungkin kita bisa untuk mengambilnya satu-satu. Tapi kalau transaksi yang dilakukan oleh perusahaan itu banyak, seperti perusahaan besar, maka kita akan lebih mudah untuk menggunakan yang namanya filter. Bagaimana itu filter? Yaitu kita tinggal memblok yang mau kita filter, kemudian kita pencet kiri, kemudian kita pilih filter, buat filter. Nah, tinggal diambil, dikosongkan dulu semuanya, kemudian kita ambil yang akan kita masukkan terlebih dahulu. Yang pertama adalah cash. Oke. Nah, untuk transaksi lainnya akan ditutup, tapi transaksi cash saja yang ditampilkan. Dan ini sudah memasukkan tanggal-tanggalnya, jadi kita tinggal mengkopinya saja. Dalam buku besar. Nah, seperti ini. Nah, untuk explanation, ini biasanya kalian tulis sesuai dengan kas itu keluar untuk apa. Seperti tambah tanggal 1, kas itu masuk di debit karena untuk kapitalnya, yaitu modal dari si pemilik. Kemudian tanggal 2, yaitu untuk membeli equipment. Itu boleh kalian masukkan untuk seterusnya. Selanjutnya kita akan masukkan sesuai urutan, yaitu
Setelah cash, berarti kita akan mengumpulkan equipment atau akun receivable dulu yang pertama. Kita tinggal copy headingnya, taruh di bawahnya, ditulis akun receivable. Nah, kita gunakan seperti tadi, yaitu dengan menggunakan filter. Kosongkan semua akun receivable. Oke, ternyata akun receivable hanya terjadi satu kali. Nah, dengan menggunakan filter ini, kalian akan lebih menghemat waktu. Kenapa? Karena terkadang kalau kita milih sendiri, kita akan lupa itu debit atau kredit. Tapi kalau dengan begini, sudah sesuai sama jurnal umum yang kita masukkan tadi. Nah, dia bertambah di debit. Kemudian selanjutnya, kita akan mencari supplies. Jadi kita akan mencari yang bagian aset dulu. Supplies. Gunakan lagi filter, hapus akun receivable-nya, kita cari supplies. Oke, ternyata hanya satu kali transaksi supplies. Ctrl C. Kita tempel tulisannya ini saja. Kemudian selanjutnya adalah equipment. Nah, equipment itu pada tanggal. Kita cari transaksinya. Equipment. Oke, nah ternyata ada 2 kali transaksi equipment. Kita tinggal copy. Kemudian kita tempel. Nah, selanjutnya kita copy lagi. Sekarang kita akan masuk untuk mencari liabilitas, yaitu akun receivable. Akun payable. Maaf. Kita buang equipment, pilih akun payable. Oke. Ternyata hanya ada satu kali transaksi akun payable. Ctrl C. Hanya nilai. Selanjutnya adalah unearned revenue. Ini kita ambil bawahnya. Nah, unearned revenue. Pilih oke. Nah, ada satu kali transaksi unearned revenue pada tanggal 15 September. Karena di sini yang paling penting adalah tanggal dan nominalnya. Nah, selanjutnya bisa dilanjutkan sesuai dengan sebelum-sebelumnya. Nah, setelah kita memindahkan semuanya ke dalam buku besar dengan akun masing-masing, ini sudah sampai akhir, sampai other expense. Nah, kemudian kita lakukan adalah menentukan saldo terakhirnya. Yaitu dengan cara apa? Ini rada berbeda antara yang akun debit dan akun kredit. Nah, untuk yang pertama yaitu kas, karena dia akun debit, maka untuk pertama kita sesuaikan dulu sama transaksi pertamanya. Kemudian untuk yang kedua, ini kita yang pertama, kemudian kita tambahkan dengan debit, kita kurangi dengan
kreditnya. Kita enter. Nah, untuk selanjutnya bisa langsung kita tarik. Nah, begini, yaitu saldo sebelumnya ditambah debit dikurangi kredit, maka hasilnya seperti ini, yaitu transaksi terakhir totalnya saldonya sisa 6.610.000. Untuk yang hanya satu begini, tinggal ambil dari sebelumnya. Kalau satu berarti nggak perlu untuk dijumlah ya. Nah, sedangkan kalau yang ini, berarti kan yang pertama, kemudian ditambah dengan debitnya, dikurangi kreditnya. Nah, kemudian ini masuk ke akun payable, kredit, berarti kita tulis di kredit. Ini juga sama kredit, harus diperhatikan antara debit dan kreditnya. Karena kalau salah akan salah seterusnya. Nah, untuk yang banyak ini berarti kalau sebelumnya di debit ditambah saldo ditambah dengan debit dikurangi kredit, kalau sekarang ini kredit ditambah kredit dikurangi dengan debit. Ini ditambah kredit, kalau tadi kan ditambah debit, dikurangi debit, enter. Tinggal kita tarik. Nah, selanjutnya drawing akun debit. Kemudian rent expense ada di debit. Tinggal sama dengan, karena ini contoh, maka transaksinya sedikit, tapi mungkin kalau masuk ke lapangan akan banyak. Nah, kita sudah menentukan saldo akhirnya. Nah, selanjutnya kita akan membuat yang namanya trial balance. Selanjutnya adalah membuat trial balance, atau kita biasa menyebutnya neraca saldo. Nah, seperti ini perkiraan untuk tabelnya. Kita tulis nama perusahaannya, kemudian ini tabel apa, yaitu trial balance untuk periode kapan. Ini karena untuk periode 30 September 2011. Nah, lalu kita masukkan akun-akun yang digunakan. Karena sebelumnya kita udah tahu di sini akun yang kita gunakan, tinggal kita copy. Ctrl C. Nah, warnanya tidak sesuai. Kita reset. Nah, sudah. Nah, kita masukkan saldo akhir dari buku besarnya. Yang pertama adalah cash. Jadi kita tinggal menggunakan sama dengan aja. Itu keuntungan dari kita menggunakan spreadsheet. Jadi kita cuma sama dengan, kemudian kita pilih saldo terakhirnya, enter. Nah, ini akan jauh dari kesalahan. Kemudian akun receivable, saldo akhirnya. Jadi dengan begini nanti andaikan di sini ada perubahan, maka di sini juga otomatis langsung berubah, tidak perlu kita rubah satu-satu dengan manual. Supplies, ini seharusnya supplies dulu kemudian equipment ya. Equipment kita turunkan, supplies kita naikkan, ini buang. Suppliesnya terakhir 1.820.000. Kemudian equipment perlu diperhatikan lagi ya, debit dan kreditnya. Terakhir 37 juta. Selanjutnya akun payable. Akun payable itu saldo akhirnya ada di kredit. Akun payable 3.050. Kemudian under net revenue
juga di kredit. Kemudian kapital juga ada di kredit. Service revenue juga masuk ke kredit untuk yang terakhir. Kemudian drawing pindah ke debit. Drawing hanya 2.050.000. Selanjutnya expense. Kemudian utilities ini sampai akhir di debit ya. Kemudian untuk salaries, nah salary, gaji pegawai di debit, dan other expense terakhir di debit. Kemudian selanjutnya kita akan menjumlahkannya seperti biasa menggunakan rumus sum. Buka kurung, sudah ada perkiraan. Kita tarik ke samping. Nah, ternyata sama, berarti ini sudah balance, sudah cocok jadi trial balance neraca saldonya. Kemudian selanjutnya membuat jurnal penyesuaian. Nah, jurnal penyesuaian ini sangat dibutuhkan apalagi di akhir periode, yaitu untuk menuliskan beberapa transaksi yang harus disesuaikan dari transaksi yang telah dilakukan, yang telah dicatat di jurnal umumnya. Nah, di sini dari soal ini hanya ada 5 transaksi yang harus disesuaikan. Maka saya sudah menyiapkan tabel, ini nomornya dan ini tanggalnya. Kemudian selanjutnya adalah akun seperti biasa debit dan kredit. Nah, untuk tanggal seperti biasa menggunakan validasi data. Nah, kemudian transaksi yang pertama yang harus disesuaikan yaitu sisa bahan habis pakai per 30 September adalah 300.000. Nah, kita harus melihat dulu dari sebelumnya, dari jurnal yang sudah kita tulis. Ini berarti sama semuanya tanggalnya, itu tanggal 30. Karena kan di akhir. Nah, kita sebelumnya menulis di sini beban habis pakai, bahan habis pakai, yaitu supplies adalah 1.820.000. Kemudian ternyata di akhir bulan September supplies-nya itu tersisa 300.000. Berarti di situ ada yang namanya penurunan aset, penurunan supplies-nya. Makanya akunnya saya sudah menyiapkan berapa akun yang digunakan. Seperti biasa kita akan menggunakan yang namanya validasi data. Sebenarnya banyak untuk akun existing entries yang lainnya, kalian bisa cari. Tapi saya di sini menuliskan yang akan kita gunakan. Menggunakan validasi data. Ini C, tambahkan aturan. Biasa drop down dari rentang. Kita pilih. Sudah. Oh, belum kita pencet rentangnya ya. Oke. Sudah kita temukan. Untuk warna silahkan untuk dipilih sendiri. Kita kasih warna merah. Ini sudah selesai. Kemudian di sini supplies-nya tersisa 300.000, padahal sebelumnya kita lihat supplies-nya adalah 1.820.000. Maka seperti ini, 1.820.000 dan tersisa hanya 300.000. Maka berarti ada penyusutan. Berapa nilai penyusutannya? Yaitu tinggal kita kurangi dari yang seharusnya.
Berarti 1.520.000 penurunannya. Maka yang kita tulis adalah supplies expense, yaitu beban supplies atau ya penurunan dari supplies-nya. Karena dia masuk expense berarti masuk ke debit senilai berapa? 1.520.000. Nah, kemudian untuk akunnya apa? Untuk kreditnya adalah supplies, yaitu seharusnya kan di debit kan supplies, tapi karena dia ini berkurang dan nilai kurangnya adalah 1.520.000, maka ditulis di kredit. Ini untuk tanggal bisa kita samakan semuanya, karena adjusting entries itu memang untuk akhir. Selanjutnya transaksi kedua yang harus disesuaikan, pendapatan diterima tapi belum ditagih per 30 September 2.310.000. Nah, itu berarti masuk ke akun receivable, yaitu piutang. Jadi kita seharusnya mendapatkan pendapatan, tapi belum kita tagih. Oh, berarti masih ada di customer kita. Maka yang kita masukkan adalah akun receivable. Senilai 2.310.000. Dan yang dikredit adalah service revenue-nya dengan nominal yang sama. Kemudian yang ketiga yaitu penyusutan peralatan. Peralatan berarti equipment. Diperkirakan 1.500.000. Berarti yang di sini kita akan tulis equipment-nya di kredit. Kenapa? Soalnya berkurang. Ya kalau bertambah. Oh, tidak ada. Nih. Kita akan menggunakan accumulated depreciation equipment, yaitu akumulasi penurunan nilai equipment-nya. Sedangkan apa yang di debit? Ini debit adalah depreciation expense, yaitu beban dari penurunannya. Senilai 1.500.000. Nah, selanjutnya yang keempat yaitu akruan gaji yang belum dibayar. Jadi seharusnya dia ini membayar gaji tapi belum dia bayar, maka harus dia akui itu sebagai hutangnya perusahaan. Maka bertambah di yang namanya akun payable, tapi di sini kita akan menggunakan yang namanya salaries. Salaries payable, payable. Oh, bukan salaries payable, berarti itu ada di kreditnya. Kemudian apa yang di debitnya? Yang ada di debitnya adalah salaries expense, yaitu beban gaji. Jadi beban gajinya kita akui dan kita juga akui itu sebagai hutang, makanya perlu kita tulis di jurnal penyesuaian. Ini dengan nilai yang sama. Dan yang terakhir yaitu saldo pendapatan diterima di muka, mencerminkan di muka pada tanggal 1 September untuk jasa yang diberikan. Sedangkan jasa yang diberikan antara tanggal 1 sampai 30 September hanya 1 juta. Nah, kita bisa lihat dari buku besar sebelumnya, jadi pendapatan atas jasa yang belum diberikan atau unearned revenue. Sebelumnya mendapat 4.800.000. Nah, ternyata sampai akhir bulan September, dia baru memberikan jasa yang senilai 1 juta. Berarti masih ada sisa 3.800.000. Maka yang akan kita tulis di sini, kemudian yang terakhir, yaitu saldo pendapatan diterima di muka pada tanggal 1 September untuk jasa yang diberikan. Tapi, jasa yang diberikan sampai tanggal 30 September itu hanya 1 juta. Nah, berarti apa? Berarti kan dia sudah menerima pendapatan sebelumnya, tapi belum dia lakukan. Ternyata yang ia lakukan baru senilai 1 juta. Maka dikurang
dari unearned service revenue-nya, karena dia kan masuk ke akun kredit. Kalau berkurang berarti ditulis di akun debit. Nominalnya adalah 1 juta. Nah, berarti service revenue sudah di akun jadi revenue senilai 1 juta. Oke, selanjutnya kita akan membuat trial balance atau neraca saldo dari jurnal yang telah kita sesuaikan. Nah, sebenarnya ini sama aja kayak sebelumnya, tapi cuman ada beberapa akun yang harus disesuaikan. Dan seharusnya setelah pembuatan jurnal, itu yang kita lakukan adalah membuat buku besarnya. Seperti biasanya, jadi setelah jurnal, buku besar, kemudian neraca saldo. Entah itu jurnal umum, entah itu jurnal penyesuaian, atau jurnal penutup nanti. Pokoknya setelah jurnal, buku besar, kemudian trial balance atau neraca saldo. Tapi untuk mempersingkat waktu, jadi kita asumsikan kalau kita sudah membuat buku besarnya. Ini sudah aku tuliskan buku besarnya di bawahnya. Sebenarnya sama aja, kita tinggal mengopi dari sebelumnya, tapi akun-akun yang berbeda itu harus kita sesuaikan. Apalagi untuk akun-akun yang masih baru kita temukan di setelah penyesuaian. Contohnya seperti depreciation expense. Ini kan akun baru yang baru kita temukan setelah jurnal penyesuaian. Seperti juga salaries payable dan yang lain-lainnya. Sekarang saya sudah memasukkan akun-akunnya, bisa menggunakan drop down seperti biasanya, dan disesuaikan urutan akunnya sesuai dengan urutan seharusnya, urutan akuntansi seharusnya. Yang pertama kas, karena di sini tidak ada penyesuaiannya, maka kita tinggal mengambil dari sebelumnya, atau kita bisa mengambil dari ini, dari buku besar. Tapi akan lebih mudah kalau kita ambil dari neraca saldo sebelumnya. Nah, berarti debit 6.610. Kemudian akun receivable. Apakah akun receivable-nya berubah? Iya, kenapa? Karena ada tambahan di sini. Tambahan 2.310. Bagaimana jadinya? Kita harus menulisnya sebesar 24.210. Kenapa? Karena sebelumnya hanya 21.900. Kemudian karena di jurnal penyesuaian dia menambah 2.310 menjadi 24.210.000. Kemudian sublistnya apakah berubah? Berubah karena ada di jurnal penyesuaian ditambah di kredit 1.520. Maka berapa totalnya? Menjadi 300.000. Karena sebelumnya di debit 1.820, kemudian di kredit 1.520.000. Selanjutnya equipment, apakah ada yang berubah? Tidak ada akun equipment, berarti sama seperti yang kemarin. Nah, sama. Kemudian accumulated depreciation, ini akun baru yang baru kita temukan di jurnal penyesuaian, dan dia sebenarnya masuk ke akun aset. Dan dia di sini ceritanya adalah berkurang, maka dia ditulis di kredit 1.500.000. Kemudian akun payable nya apakah ada yang berubah? Tidak ada akun payable, maka sama seperti yang sebelumnya. Nih, sama seperti sebelumnya. Kemudian salaries payable, ini baru kita temukan di jurnal penyesuaian. Di kredit 475.000. Kemudian unearned revenue, ada perubahan, yaitu dia bertambah di debit 1 juta, berarti nilainya akan lebih kecil dari yang di neraca saldo sebelumnya. Nih, 3.800. Aslinya hanya 4.800, tapi kemudian bertambah di debit, berarti berkurang 1 juta menjadi 3.800. Sedangkan kapitalnya juga ada perubahan. Oh, tidak ada. Berarti sama seperti sebelumnya. Sama-sama di kredit. Kemudian service revenue, apakah ada perubahan? Ada, ini. Bahkan ada 2 kali, yaitu kredit 2.310 dan kredit lagi 1 juta, maka nominalnya akan lebih besar di sini. Nah,
Kalau sebelumnya hanya 71.450, setelah disesuaikan menjadi 74.760. Kemudian drawing di akun debit. Apakah ada perubahan? Tidak ada ya. Berarti sama seperti sebelumnya. Kemudian rent expense. Tidak ada perubahan. 13.790. Kemudian utility expense juga tidak ada perubahan. 10.050. Dan salaries expense ada perubahan ya untuk salaries expense. Selanjutnya adalah supplies expense yang sebelumnya nggak ada, yang baru kita temukan di sini juga 1.520. Kemudian depreciation expense yaitu beban penurunannya 1.500. Dan yang terakhir sama seperti sebelumnya, other expense senilai 2.260. Maka hasilnya menjadi 139.285.000. Ini adalah neraca saldo setelah disesuaikan dengan hasil yang sama, berarti sudah balance. Selanjutnya kita akan membuat laporan keuangan. Laporan keuangan itu biasanya ada 4 laporan, namun karena ini perusahaan jasa, biasanya hanya butuh 3, yaitu satu income statement, yang kedua owner's equity statement, yang ketiga adalah statement of financial. Nah, kemudian yang pertama harus kita buat adalah income statement. Income statement itu adalah laporan laba ruginya. Maka yang kita tulis di sini hanyalah revenue dan expense-nya. Nih, revenue sama expense, kemudian nanti total revenue dan total expense. Maka kita masukkan di sini service revenue, kemudian expense-nya tinggal kita ambil dari sebelumnya. Jadi semua akun expense kita masukkan. Nah, kemudian kita masukkan nominalnya. Kita ambil dari mana? Kita ambil dari jurnal yang telah disesuaikan. Nah, kita ambil dari service revenue. Oh, service revenue ada di kredit, maka bukan di sini. Kita ambil kredit. Kita ambil service revenue sebesar 74 juta, enter. Nah, kemudian untuk rent expense kita ambil dari jurnal yang sudah disesuaikan, rent expense. Sama dengan ambil di adjusting entries, enter. Nah, kemudian utility expense ini kan sesuai dengan urutan utility, salary, supplies, dan depreciation, maka sebenarnya cukup kita tarik. Nah, sudah masuk. Nah, berarti total dari expense-nya adalah 67.805.000. Kemudian expense ini akan mengurangi dari revenues, maka hasilnya menjadi 6.955.000 didapat dari 74.760.000 dikurangi 67.805.000. Itu untuk laporan laba ruginya atau income statement-nya. Berarti net income atau laba bersihnya adalah 6.955.000. Kemudian sekarang kita akan membuat owner's equity statement. Biasanya ini beginning capital. Yang kita masukkan adalah net income dengan investment. Net income-nya berarti kita tinggal ambil dari sini. Kemudian investment, investment-nya ini tidak ada ya, maka kita ambil drawing. Beginning capital kita ambil dari kapitalnya yang pertama. Nggak perlu ya. Drawingnya sama dengan 2.500.000.
Kemudian owner's equity statement itu biasanya yang pertama adalah beginning capitalnya. Berapa beginning capitalnya? Kita lihat. Kapital kita ambil dari modal awalnya dia 55.700.000. Enter. Kemudian net income kita ambil dari ini, dan investment karena nggak ada. Kemudian drawingnya senilai 2.500.000. Enter. Nah, kemudian ini dikurangi, berarti 6.950.000 dikurangi dengan 2 juta. Ini dikurangi dengan ini. Enter, menjadi 4.450.000. Taruh di sini saja. Sama dengan ini dikurangi dengan ini. Enter, jadi kemudian selanjutnya ini adalah 55.700.000 ditambah dengan 4.455.000, maka inilah owner's equity statement atau perubahan ekuitas dari si pemilik. Selanjutnya adalah kita akan membuat statement of financial. Selanjutnya kita akan membuat statement of financial. Jadi statement of financial ini mencakup aset, liabilitas, dan ekuitas. Tapi ekuitasnya kita tinggal ambil dari owner's equity statement karena itu kan sudah dibahas tadi. Kemudian liabilitas yang diambil adalah sampai under net revenue karena service revenue-nya sudah dimasukkan ke dalam laporan laba rugi. Dan aset seperti biasa. Nah, untuk nilainya kita bisa ambil dari jurnal penyesuaian. Kasnya 6.600.000. Enter. Nah, untuk selanjutnya bisa kita tarik. Nah, untuk accumulated depreciation equipment ini dikurangi karena dia mengurangi, sama dengan enter. Kemudian di sini tinggal mentotal segini. Pakai sum ya. Sama dengan sum buka kurung tutup kurung enter, menjadi 67.480.000. Kemudian liabilities ini mencakup akun payable. Kita ambil nilainya dari sini. Ini sudah ada akun payable. Enter. Selanjutnya tinggal kita tarik. Jumlahnya. Kemudian ending capitalnya. Kita ambil dari sini. Atau bisa kita langsung bawa ke sini. Sama dengan enter. Maka di sini sama dengan ending capital ditambah dengan ending liabilitas
totalnya adalah 67.480.000. Maka ini adalah untuk statement of financial atau laporan keuangannya. Nah, selanjutnya kita akan membuat yang namanya closing entries atau jurnal penutup. Nah, jurnal penutup ini gunanya untuk menutup akun-akun yang harus kita tutup sekiranya tidak akan bercampur dengan akun-akun selanjutnya pada bulan-bulan selanjutnya. Apa yang kita tutup? Yaitu kita tutup dari laporan keuangan. Yang kita tutup adalah income statement atau laba ruginya dan juga owner's equity. Jadi perubahan dari ekuitasnya harus kita tutup agar tidak tercampur dengan periode-periode selanjutnya. Sedangkan kalau arus kas statement of financial itu kita biarkan. Kenapa? Karena memang harus ada keterangan dari sebelumnya. Tapi sedangkan untuk ini sudah dicukupkan di periode yang sudah kita tentukan. Andaikan periodenya 1 bulan, ya sudah kita tulis laba ruginya untuk periode 1 bulan, yaitu di bulan ini. Nah, berarti bagaimana cara menutupnya? Cara menutupnya berarti membalikannya menjadi 0. Berarti kalau andaikan di sini service revenue-nya ada di kredit, maka kita taruh di debit. Biar apa? Biar nominalnya menjadi 0. Yaitu berarti untuk ditutup. Nah, perbandingannya dengan apa? Perbandingannya adalah dengan income summary. Nah, ini sudah saya buatkan closing entries untuk tabelnya. Tabel untuk jurnal penutup. Untuk tanggalnya pasti sama semua, yaitu tanggal 30 September. Nah, bisa kita copy saja untuk semuanya, karena semuanya pasti tanggal 30 September. Sesuai dengan periode yang sudah kita tentukan. Yang pertama yang harus kita tutup adalah dari income statement atau laporan laba ruginya. Berarti yang kita tulis pertama adalah service revenue-nya. Service revenue-nya aslinya di kredit, maka berarti kita taruh di debit. Kita nolkan. Diganti dengan apa? Diganti dengan income summary. Tapi ini menambah banyak waktu ya. Jadi bagaimana kalau kita pakai drop down aja? Kita ambil dari akun-akun yang sudah kita tuliskan sebelumnya. Kita hapus dulu. Dan kita ambil, kita blok. Format. Validasi data. Data. Validasi data. Kita drone dari rentang ya. Pilih rentangnya. Dari sini. Oke. Sudah kita pilih. Nah, di sini apa tadi service revenue yang pertama ya. Service revenue bertentangan dengan income summary. Kalau income summary-nya tidak ada, ditambahin income summary. Nah, kita ambil dari mana? Dari sebelumnya. 74.760 kita masukkan ke dalam income summary dengan nominal yang sama. Kemudian selanjutnya adalah apa yang kita masukkan? Yaitu dari expense-nya. Ada rent, utilitas, dan yang lain-lain. Dan ini aslinya ada di kolom debit, maka kita pindahkan ke kredit. Kita masukkan dulu akunnya. Kredit berarti yang kedua ya. Apa saja? Rent. Kemudian utilitas. Selanjutnya salaries. Bisa kita jadikan satu, jadi enggak satu-satu ya. Supplies expense, depreciation expense,
Dan yang terakhir other expense. Nah, ini berarti berbanding sama apa? Yaitu dengan income summary. Jadi semuanya kita taruh di income summary. Karena income summary-nya nggak tahu, kita ambil dulu dari rent-nya dulu. 13.790.000. Nah, selanjutnya tinggal kita tarik kelebihan dari menggunakan spreadsheet ya, jadi nggak perlu untuk menarik satu lagi, ngambil satu lagi, atau nyatet satu lagi, tapi tinggal ditarik. Nah, kemudian di sini income summary-nya adalah sum jumlah dari ini semua. Nah, berarti sudah kita tutup dengan nilai 67.805.000. Kemudian apalagi yang kita tutup, yaitu dari owners equity. Kemudian selanjutnya adalah dari owners equity. Berarti kita langsung pakai kapitalnya. Kapitalnya kita tutup. Kapital itu kan hasilnya kredit, maka di sini kita taruh di debit untuk mengenolkan lagi. Untuk menutupnya berbanding dengan income summary. Berapa jumlahnya? Debit berarti ya. Yaitu 60.155.000. Dengan bisa ini kita masukkan drawing. Drawing juga harus kita tutup. Drawing itu kan hasilnya ada di debit, maka harus ada di kredit. Berarti yang pertama adalah income summary-nya. Oh, bukan income summary, tapi taruh di kapital. Karena dia masuk kapital kan. Kapital. Kemudian selanjutnya adalah drawing. Drawing-nya taruh di kredit. Berapa hasilnya drawing-nya? 2.500.000. Maka di sini juga 2.500.000. Nah, ini akun-akun yang sudah kita tutup. Kemudian selanjutnya, nah, seperti biasa setelah jurnal itu seharusnya buku besar, kemudian baru trial balance. Tapi seperti biasa karena menghabiskan waktu, maka kita asumsikan kalau kita sudah membuat buku besarnya. Jadi kita tinggal memasukkannya saja. Nah, untuk tanggalnya seperti biasa, tanggalnya pasti tanggal 30 September. Nah, tinggal kita copy, kita taruh di selanjutnya yang kita mau. Nah, untuk akun-akunnya bisa kita ambil dari jurnal penyesuaian. Ingat ya, jurnal penyesuaian. Ini kita tutup dulu. Jurnal penyesuaian kita ambil sampai kapital saja, karena untuk yang lainnya sudah kita tutup ya. Jadi sampai kapital. Kita copy. Nah, cukup sampai kapital. Ingat, cukup sampai kapital. Karena selanjutnya adalah golongan service revenue, drawing, rent expense, dan beban-beban yang lainnya. Itu kan sudah kita tutup di closing entries. Di jurnal penutupnya. Maka di sini tidak perlu kita tuliskan lagi. Nah, untuk nominalnya bisa kita dapat dari mana? Bisa kita dapat dari jurnal penutup. Nih, enter. Tinggal kita tarik. Oh, tidak bisa. Accumulated, enter. Tinggal kita tarik. Nah, tapi untuk kapital kita jangan ambil dari sini. Kenapa? Karena kalau kita ambil dari sini nggak akan balance. Coba kita sama dengan sum, buka kurung. Sedangkan di sini nah, nggak balance kan? Kenapa? Soalnya masih ada keuntungan yang lain. Ada keuntungan-keuntungan yang sudah ditutup dan nggak dimasukkan lagi ke trial balance ini, tapi sudah masuk ke nominalnya kapital. Maka kita ambil dari mana ini? Kita ambil dari owners equity-nya. Nah, kan sekarang jumlahnya sudah sama. Berarti ini sudah benar, sudah kita tutup untuk semuanya. Berarti inilah endingnya, inilah akhir dari
siklus statistika yang kita pelajari. Semoga dapat membantu kita semua. Kalau ada yang perlu dipertanyakan, silahkan tulis di kolom komentar. Jika merasa bermanfaat, silahkan di-share dan di-like. Dan kami menerima untuk kritik dan sarannya. Semoga bermanfaat.